bangku SD dalam waktu cepat. Biasanya dalam lingkungan bidik sosial bukan orang yang menyuruh, tapi orang yang disuruh. Karena dia orang yang disuruh, dia memiliki kualifikasi sebagai orang yang mau disuruh oleh siapapun dan mau melakukan apapun. Nah, dalam pergaulan seperti itu adalah orang yang seperti Sudirman, saya tidak punya kualifikasi, melakukan perintah, melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemampuan akal dan pikirannya. Kenapa? Karena secara psikologi saya bukan seorang psikolog. Oh, Sudirman adalah orang yang memiliki kerentanan psikologi. Artinya dia sangat lemah, dia mudah nangis, dia mudah sakit. Itu bisa dilihat dari riwayat kesehatan. Terima kasih kesaksian saudara saksi terhadap Sudirman. Kalau saudara saksi mendapatkan informasi saat itu Sudirman waktu tahun 2016 lalu dari kesaksian yang saudara lihat mesti di luar Arfan, Rikono dan juga Lilis. Mereka kemarin dalam kesaksiannya sudah menyampaikan bahwa Sudirman itu tahun 2016 bulan Agustus itu baru belajar motor. Ya, sedangkan di dalam dakwaan bahwa Sudirman ini dianggap masuk dalam salah satu geng motor, waktu itu sebutannya geng motor, dan berselisih dengan antar geng. Apa pendapat saudara? Apakah mendapatkan info? Yang pertama bahwa pada peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman itu tidak dalam posisi bersama teman-teman yang lain. Dia tidak ikut BMG di warungnya ini, dia tidak ikut ke rumahnya Adi, dan dia tidak ikut nginep di rumah anaknya ke pasar. Karena dia posisinya dia berada di depan rumahnya. Terus yang kedua adalah melihat dari, saya pikir anggota kepolisian pasti bisa membedakan mana karakter orang yang memiliki kualifikasi sebagai geng motor. Geng motor itu ada dua hal yang dia miliki. Satu, kemampuan berkendaraan bermotor, dia mampu melakukan kecepatan tinggi ketika memacu kendaraan bermotornya. Yang kedua adalah memiliki jiwa sadis, dia sanggup, dia sanggup melakukan pengejaran pada orang, dan dia memiliki musuh. Kalau melihat postur Sudirman, riwayat hidupnya menurut saya tidak ada dia memiliki kualifikasi itu. Setelah itu kan kepolisian memiliki catatan. Polisi itu pasti tahu kelompok mana saja yang disebut geng motor, siapa saja namanya tercatat. Apakah Sudirman ada dalam catatan di grupnya ekstasi atau di grupnya yang lain? Berarti bisa ditanya di seluruh geng motor yang ada di kota Cirebon waktu itu, dari Kabupaten Cirebon, apakah saudara Sudirman pernah ikut nongkrong bersama geng motor atau pernah mendapat riwayat dia melakukan tawuran dengan kelompok lain? Karena upaya pembunuhan biasanya dilakukan didahului oleh tawuran yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah Sudirman pernah melakukan tawuran sebelumnya? Polsek pasti tahu. Ada informasi lain yang mungkin saudara saksi dapatkan selama mencari informasi tentang peristiwa Vina dan Riki ini, terutama terhadap kepribadian Sudirman dan saudara saksi? Saya justru pada kesempatan siang hari ini saya minta maaf pada Sudirman. Saya pernah menyatakan ketika berkunjung ke salah satu LP di Bandung, saya mengeluarkan pernyataan bahwa Peggy, setelah Peggy keluar vonis tidak terbukti di pra peradilan, saya menyatakan bahwa Dani dan Andi itu tidak bisa dicari lagi, karena Peggy dan Andi adalah produk dari karya ilmiah Sudirman. Saya berpikir pada waktu itu ketika nama itu dimunculkan oleh Sudirman ketika dalam pemeriksaan, karena ketidakmampuannya menghadapi tekanan psikologi dari Islam. Tetapi setelah saya bertemu dengan Sudirman secara langsung, ketika Sudirman sudah bisa ditemui di PPAC bersama, kemudian saya bertemu dengan Sudirman mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan ketiga orang itu. Tetapi Sudirman mengatakan bahwa ketiga orang itu ada berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh dunia. Untuk itu saya pada Sudirman, saya mohon
Artinya bahwa ke-11 orang yang dituduhkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan perbuatan asusila itu ada sebelum peristiwa itu. Saya katakan sekali lagi, berarti sahabat masih tahu, ke-11 orang itu ada sebelum peristiwa itu. Sama dengan barang bukti itu ada setelah peristiwa itu terjadi, begitu sahabat. Karena barang buktinya kemarin itu berupa bambu, baru dipotong pada tanggal 31 Agustus 2016, padahal kejadiannya 27 Agustus 2016. Kalau menurut saya barang bukti tidak ada. Karena yang disebut dengan barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Sedangkan batu yang diperoleh menurut Sudirman itu diperoleh di belakang Sorong yang diambil oleh polisi. Kemudian bambu juga disiapkan oleh polisi. Jadi barang bukti itu bukan milik pelaku, tapi itu milik polisi. Baik, saudara saksi, kami mau lanjutkan pertanyaan. Selain bahwa tadi saudara saksi mendapatkan informasi Sudirman adalah sutradara tadinya ya, dari semua sinetron pembunuhan Eki dan Vina. Lalu saudara saksi pernah nggak mendengar tentang secara mental dan kelainan yang menimpa kepada saudara Sudirman yang saudara saksi ketika ya, kalau saya sebenarnya bisa jelaskan, bukan itu orang yang tidak memiliki ketahanan fisik dan mental untuk menghadapi tekanan psikologi yang dialami dan menghadapi tekanan fisik yang dialami. Ketahanan fisik dan mental ampuh dan jatuh. Dan bisa dilihat di saat yang lain masih juga hari ini Sudirman jauh lebih berat. Artinya kondisi Sudirman sesungguhnya jauh lebih berat dibandingkan pidana berat. dari mana saudara saksi melihat itu? Dari kondisi fisiknya, dari cara berbicaranya, dari sikapnya, karena dia memiliki kemampuan di bawah kemampuan orang. Dan tidak mungkin orang yang memiliki kemampuan yang sangat rendah menjadi pembunuh. Setelah melihat, sesudah bertemu dan sekarang melihat persidangan mereka berjalan, kami ingin tanggapan saudara saksi terhadap Sudirman. Selain tadi ada yang paling rapuh, yang paling berat menghadapi saksi tadi, apalagi pesan apa yang saudara saksi dapatkan terhadap Sudirman? Sudirman merupakan orang yang paling berat karena dia mendapat prasangka dari terpidana. Aku di samping Eca guys. Prasangka sebagai orang Di sampingnya Asmiranda. ucapan dan tindakan menjadi alat untuk membunuh teman-teman. Prasangka itu akan Aku ada di sampingnya Asmiranda. Sedangkan dia sendiri tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk melakukan perbuatan beracara menghadapi penyidikan, Tap layarnya guys, tap layar share. dan menghadapi penjara yang lama. Sesungguhnya Sudirman adalah orang yang paling rapuh di antara seluruh terpidana. Bagian mana? Bagiannya mana? Kalau itu yang Bagian ada di dalam. saksi sampaikan tadi bahwa melihat rangkaian yang disampaikan bahwa dari fisik, mental, tekanan yang dihadapi bahwa dia bukan pelaku, dengan apa yang terjadi yang terbukti atau yang terdapat yang dipaparkan di dalam persidangan ini, apa pendapat saudara terhadap peristiwa Vina dan Eki? Peristiwa Vina dan Eki menurut saya berdasarkan penelusuran dan bukti-bukti yang saya temukan serta keyakinan yang saya miliki, peristiwa Vina dan Eki adalah peristiwa Eca ada di samping saya. yang tidak ada kaitannya dengan Eca ada di sampingnya Pak D. Karena ini peristiwa murni sesungguhnya gelora gelombang yang Eca ada di sampingnya Pak D. penangkapan, kemudian penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan mereka mendapat hukuman vonis. Sesungguhnya itu adalah hanya peristiwa psikologi personal orang yang memiliki kuasa segala. Psikologi orang terjun menjadi raksasa manakala yang menghadapi orang-orang
tidak akan mereka mengalami peristiwa yang seberat itu. Menurut saya, dalam konsepsi ini saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama, hilangnya akal sehat. Yang kedua, hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Kedua hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan hukum kita, dan untuk itu menurut saya harus segera dihentikan. Kalau melihat rangkaian peristiwa Vina dan Eki seperti yang saudara saksi sampaikan, bahwa saudara saksi sudah pada kesimpulan itu adalah kecelakaan tunggal, tentu saudara saksi punya alasan dan sudah beberapa saksi yang melakukan persidangan di tempat sudah dihadirkan, itu sudah kita sampaikan. Masyarakat ini sebagian masih menganggap bahwa ini adalah pembunuhan, tapi bukan mereka. Menurut bagaimana pendapat saya? Kalau menurut saya asumsi pembunuhan adalah asumsi opini yang dilahirkan di media sosial sebagai bentuk kontras terhadap peristiwa kecelakaan. Kenapa? Karena masyarakat kita senang terhadap hal Susah teman-teman, yang bersifat tendensi, banyak yang pada nyoting. Susah banget, banyak yang pada nyoting. Orang itu tidak menarik di media sosial. Saya orang yang dibully karena menyatakan bahwa ini kesalahan tunggal. Saya orang yang dibully habis-habisan ketika mengatakan bahwa Peggy Cianjur adalah anak kuli bangunan, bukan anak bupati Cirebon. Tetapi bagi saya, kebenaran materi dan kebenaran formil serta kebenaran hakiki bukan mengikuti arus media sosial, tapi kita harus menghadirkan fakta-fakta yang masuk merugikan masyarakat. Dan tugas kita sebagai tokoh masyarakat adalah mendidik publik agar ngerti masalah dan promosi yang sebenarnya dan tidak masuk pada emosional, sensasional, bisnis. Yang terakhir dari saya, saudara saksi Kang Haji Dedi Mulyadi, apa harapan saudara saksi melihat makin terbukanya peristiwa ini dengan PK yang terpidana dan terakhir dengan PK pemohon Sudirman? Harapannya adalah mereka dibebas. Kenapa? Di situ ada kesesatan berpikir. Selain alat bukti yang tadi dikatakan batu dan bambu yang itu sesat dan menyesatkan pikiran kita sebagai manusia sehat. Yang kedua juga, menurut saya tidak bisa membedakan mana andong, mana santri. Dalam pengakuan saudara Ucil yang dia bawa hukum dan disita itu adalah mana? Di keterangan pengadilan itu samurai. Padahal kita tahu mandong itu senjata yang perang Kalimantan dan samurai senjata yang perang Jepang. Kan kita meletakkan mandong dan samurai saja sudah salah pada itu budaya yang sangat nakal. Apalagi kebenaran yang esensial yang ada di balik ini. Yang kedua, coba kita menggunakan logika. Logikanya adalah bahwa saudara Vina diruda paksa di kebun singkong atau di situ kebun dalam keadaan gerimis dan bekas hujan. Pertanyaannya adalah, pernah ada bunyinya motor? Ada alat tangan yang dibawa? Kan tidak ada. Dan situ logika ini sudah tidak masuk akal. Menurut saya, Sengkon dan Harta ini hanya dua orang, tapi mampu menemukan kebenaran dan melahirkan namanya Vina. Ini 8 orang. Di saat Indonesia masuk dalam era demokrasi yang terbuka, di saat kita menuju tinggi supremasi hukum, di saat kita masuk era digital, menurut saya tidak ada jalan lain untuk tidak dan kemanusiaan atas nama warga Jawa Barat dan warga Indonesia yang punya kesadaran akhirat. Saya minta mereka dibebaskan. Dan saya pun berharap kita tidak boleh mati pada hukum sebuah keputusan, dan hukum itu harus hidup secara kuliah di bawah hukum. Hukum itu harus hidup. Ketika dari sisi sistematika ini sudah menjadi keputusan yang penting, saya pikir institusi hukum seperti kejaksaan Pemimpin ketika melihat kebenaran dan akurnya, akur pemimpin tidak hanya mati. Hukum tidak boleh mati, tidak harus hidup. Karena hukum adalah alat untuk melakukan perubahan masyarakat. Saya sebagai oleh kami sebagai tim hukum DPR Pradi yang mendampingi 7 tokoh PK
dalam hal ini terpidana seumur hidup akibat peristiwa pidana ini, sungguh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Dirjen Mulyadi, karena melalui tahun inilah peristiwa ini bisa sampai ke timpuk DPR Pradi dan dapat kami lakukan langkah-langkah hukum pembelaan sebagai profesi advokat, sebagai penegak hukum untuk menegakkan keadilan hukum walaupun rakyat akan runtuh sekali. Itulah yang kami sampaikan, itulah yang kami perjuangkan. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Deddy Mulyadi yang sudah membuat awal peristiwa ini menjadi terang dan kasus ini dibawa kepada tim hukum DPR Pradi dan kami menanganinya bersama Profesor Dr. Otto Hasibuan.